Nah, mereka mengatakan bahwa di bawah Levan Basin ini, mobil khusus di bawah Gaza, pantai Gaza, Levan Basin ini, ada 1,7 miliar barel minyak bumi. Dan terkandung 122 triliun kubik gas alam. Jadi pertempuran Palestina ini menjadi battleground dari pertarungan ideologi, politik, ya, dan pertarungan peradaban manusia. Clash of human civilization. Ada masa di mana akan diuji terlebih dahulu. Ya, kekuatan pertama, kekuatan Palestina Suriah. Mereka sudah diuji dengan Arab Spring, dengan Palestina diuji dengan okupasi Israel, ya. Kemudian Suriah dia uji dengan rezim Syiahnya, Bashar Assad, keluarga Hafid al-Assad, Bashar Assad selama 54 tahun sampai sekarang bangkit. Kemudian Khorasan diuji dengan Rusia dan Amerika. Ya. Nah, Indonesia ini yang belum diuji. To the point aja. Perang Israel dengan Iran berakhir dengan gencatan senjata yang disampaikan oleh Presiden Amerika. Lalu apakah langkah ini menjadi kedamaian yang nyata atau justru sandiwara belaka? To the point aja ya. Kali ini saya Lukman Hanafi dan saya Pung Purwanto akan membahasnya secara tuntas bersama narasumber kita pemerhati Timur Tengah, Ustadz Rahmat Baikuni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Alhamdulillah. Sehat. Ustadz, ini langsung aja nih, banyak orang pada penasaran dong nih. Kita tutupin aja Ustadz ya. Iya. Jangan ada tutupin nih. Siap. Saat ini tiba-tiba, ini kami mungkin banyak orang bingung. Tiba-tiba ini Iran, Israel lagi seru-serunya nih. Dangdung. Tiba-tiba Amerika, presidennya Donald Trump mengatakan ini kejahatan senjata. Dan dua-duanya itu langsung ikut kejahatan senjata. Nah ini apakah sebelumnya benar kejahatan senjata atau justru setting mereka juga nih? Gimana Tad? Iya baik, bismillahirrahmanirrahim. Pak Lukman dan Mas Pung yang dirahmati Allah, juga pemirsa To The Point aja yang dirahmati Allah. Kalau kita melihat riwayat ke belakang tentang siapa Israel dan Amerika, jadi ada kebiasaan ketika mereka membuat keputusan gencatan senjata itu sebetulnya itu kemungkinannya ulur waktu. Pertama mereka terdesak kalah, maka mereka mengulur waktu untuk mengumpulkan kekuatan. Di samping membuat sebuah strategi antara Israel dan Amerika untuk melakukan sebuah mob sambil membaca kekuatan Iran. Dievaluasi kan hasil perang kemarin, oh Iran begini-begini ini, nah nanti evaluasi apa yang taktisnya apa, tiba-tiba muncul lagi ledakan serangan tiba-tiba. Nah itu yang terjadi ketika Israel dengan Hamas melakukan gencatan senjata. Selalu begitu. Nah di satu sisi ada sistem balancing yang seolah-olah PBB berperan padahal tanda petik ya. Karena sudah lebih dari 400 resolusi PBB dan satu resolusi pun tidak terbukti di lapangan. Bagaimana PBB menghukum Israel yang sejak dulu punya roadmap berdarah di tanah Palestina ya. Nah yang keduanya kita perlu melihat bahwa siapa Amerika. Amerika ini kan sebetulnya pelayan setia kepentingan Israel. Apa yang dikatakan oleh Israel, Amerika semun dawuh gitu ya, seperti itu. Siapapun presiden Amerikanya. Karena memang kalau kita lihat flashback ke sejarah, siapa pendiri Amerika? Ya, mereka itu para petinggi Yahudi, di dalamnya ada Rothschild, ada kemudian Presiden Amerika sendiri adalah seorang masonik dunia yang terkenal di zamannya, kemudian juga Amerika dan negara masonik dunia. Nah, maka apa kata Amerika sebetulnya itu merupakan strategi Yahudi. Sebagai kamuflase, cover story saja. Yang bicara Amerika seolah-olah dunia tahu karena memang Amerika ini polisi dunia. Sehingga dunia redam dengan keputusan mereka. Padahal itu strategi. Nah, saya yakin Iran paham ini. Ya, apalagi untuk sosok yang saat ini Ali Khamenei, dia memiliki keberanian yang luar biasa. Dia memiliki dua kekuatan. Pertama, diplomasi politik keluar. Dia punya integritas dan ini loh, aku berkuasa, aku berdaulah di negaraku sendiri. Dan ini keputusan kebijakanku, aku tidak mau didikte oleh Amerika dan Israel dan dunia. Yang kedua, dia mampu meyakinkan masyarakat Iran sendiri, rakyat Iran untuk taat kepadanya. Apalagi beliau sebagai posisinya adalah sebagai petinggi dari
petinggi keagamaan di Israel juga menggantikan Ayatullah Ruhollah Khomeini, itu ada keterikatan samina wa ta'na, ketaatan dan kepatuhan dari rakyat Iran kepadanya. Ini modal kuat Iran berani. Di satu sisi memang Ali Khamenei ini sepertinya akan melakukan sebuah perubahan dari gaya-gaya politik dan kebijakan politik Iran. Karena pernyataan-pernyataannya di media itu, dan saya yakin ini lahir dari pernyataannya sendiri, tidak dipermainkan, bukan main-main. Ini berbeda, bertolak belakang dengan kebijakan politik Ayatullah Ruhollah Khomeini dan yang lainnya. Oke, termasuk yang pemimpin siapa tadi Ayatullah Khomeini ini mengakui menyetujui atau mengakui ya tepatnya gencatan senjata yang ala Amerika ini. Kalau tidak salah, yang saya lihat dari berita ya, itu ternyata pihak Iran membantah bahwa delegasi Amerika Serikat belum pernah bertemu dengan pihak Iran. Betul. Dan Iran menyatakan bahwa kami belum pernah ada pertemuan untuk adanya gencatan senjata ini. Jadi mereka kan mengatakan kalau nggak salah Iran, kami gencatan senjata atas inisiatif kita sendiri. Sendiri seperti itu. Sebagai bentuk klaim kemenangan lah kan gitu ya. Betul. Di sisi lain juga Israel juga mau kemenangan kan gitu ya. Ini kenapa sih dua-duanya terus saling klaim menang? Apakah ini strategi juga untuk menjatuhkan lawan nih? Ini aku menang nih gitu atau bagaimana nih? Ketika Israel dan Iran berperang, itu kan ada penonton ya, ada audiens. Nah, bagaimana kekuatan itu kan ada dua, kekuatan ketika di medan perang, kekuatan untuk membawa opini masyarakat. Kalau kita lihat urutan dari perang ini kan awalnya sebetulnya Israel dengan Hamas, kemudian terlibatlah Yaman, terlibatlah Lebanon. Nah, ketika pembantaian terjadi di Gaza itu dalam waktu yang lama, dan dengan izin Allah semua dunia memandang itu adalah genosida, bukan perang antara Hamas dengan Israel, tapi itu genosida. Maka kemudian Yaman membantu, Lebanon membantu. Dunia pada saat itu sudah tertuju pada Gaza ini korban. Dan apa yang dilakukan Israel di media itu flying victim. Nah, maka ketika posisi Iran muncul setelah Yaman tanda petik diserang hancur, Lebanon hancur, terbunuh Hasan Nasrullah, maka ketika Iran muncul membantu Palestina, itu ada dalam posisi yang pas, timing yang tepat. Artinya suara dunia ada bersama Iran. Maka opini ini yang menjadi kekuatan Iran untuk membentuk opini publik bahwa aku ini membela kemanusiaan loh. Dan itulah yang banyak dikemukakan oleh Ali Khamenei. Termasuk yang syarat sekarang kan. Termasuk yang sekarang mau itu. Ini asal kan gitu. Dari Palestina juga pergi kan gitu kira-kira ya. Betul. Ini dari sisi tadi artinya kalau saya tangkap dari pengamatan Ustadz ini tadi, ini gencatan senjata ini hanya atur strategi untuk membaca lawan. Berarti akan ada kemudian perang lagi dong. Saya sih melihat demikian. Kita tidak bisa hanya satu fragmen saja, artinya kita harus membaca secara global. Pertama dari letusan awalnya itu kan 7 Oktober 2023. Qadarullah saat itu bulan Oktober saya akhir September itu kami berangkat ke Palestina. Saya ada tugas biasa kalau umroh tuh plus Aqsa. Ada travel yang meminta saya mengambil, dan saat itu 1 Oktober saya masih di Yerusalem. Posisi saya masih sholat subuh di Al-Aqsa bersama istri dan jamaah. Kemudian pada saat itu ada keanehan. Al-Aqsa itu kan, Masjidil Aqsa merupakan masjid yang peninggalan para nabi dan rasul. Mohon maaf, istilah anekdotnya DKM-nya orang Yahudi. Ada masjid DKM-nya orang Yahudi. Peninggalan Rasulullah, para nabi. Kenapa? Kunci yang mereka yang pegang. Kemudian yang membukakan pintu mereka. Sebagai contoh saja, ketika jamaah bilang sama saya, Pak Ustadz, kami biasa itikaf tahajud di Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Bisa nggak kita di Masjidil Aqsa? Saya katakan bisa Bapak Ibu. Tapi kita harus tahu bahwa yang pegang kunci dan membukakan pintu tentara Israel. Ya, kalau mereka membukakan pintu sebelum subuh, kita bisa tahajud di sana. Kalau mereka tidak melarang kita untuk itikaf, mungkin insya Allah bisa. Nanti saya katakan meeting point kita di depan hotel. Alhamdulillah memang setiap kali jamaah kami kita bawa ke sana,
mereka selalu bisa tahajud. Hanya resikonya nunggu, dan betul itu. Saya katakan jam 3 meeting point berangkat dari sini, betul ketika sampai di Babul Huto, pintu Al-Aqsa, ya kita masuk dari dinding utara tuh, karena hotel kita di Solehuddin Street, Jahara Street, itu terlihat memang dikunci. Tentara Israel berjaga, IDF itu berjaga, ada 6-7 orang dengan laki perempuan. Itu yang di pintu, belum yang di pertigaannya, pertigaan untuk masuk ke arah Babul Huto itu. Itu ada tentara juga yang mengamati, wajah-wajah kita dilihat. Yang wajah Palestina, ada pemuda Palestina ditangkap, diperiksa, diusir. Kalau mencurigakan ditangkap. Nah, karena sampai saat itu biasanya mereka memberlakukan bahwa yang boleh sholat di Masjidil Aqsa itu hanya berusia 55 tahun ke atas. Faktanya 60 tahun ke atas yang saya lihat. Nah, pemuda Palestina tidak boleh masuk ke sana. Ya, yang seluruh West Bank, mau dari Al-Quds sendiri, Yerusalem, dari Nablus, Tulkarim, Jenin, Ramallah, nggak boleh masuk ke sana. Itu yang sampai saya bingung, kenapa mereka takut gitu? Ketakutan karena ketika pemuda ini masuk, dia akan menciptakan sesuatu yang akan mengetahui apa yang terjadi di dalam. Nah, ketika itu saya herannya, kok waktu 1 Oktober itu, terakhir, waktu besar, penuh Masjidil Aqsa oleh orang Palestina. Itu momentum Maulid Nabi. Saya tanya mereka, antum dari mana? Nablus, Jenin. Loh, kok dari mereka? Biasanya padahal biasanya nggak boleh ya. Nggak ada di situ. Satu saja susah, apalagi ini kok penuh gitu ya. Ribuan, Pak. Hampir mungkin Penuh. 10.000 orang. 10.000 orang, padat Pak. Apalagi di Al-Holil Hebron, salah satu destinasi kami kalau ke sana kita ke Al-Holil Hebron, makam Nabi Ibrahim. Biasanya saya menemukan orang Palestina 5 orang, itu pun penjaga yang diawasi tentara Israel. Karena sebelum masuk ke Masjid Nabi Ibrahim, makam itu kan ada checkpoint tuh. Itu IDF semua kan, kita ada X-ray, diperiksa semua. Paling 5-6 orang penjaga. Kemarin itu masuk aja susah Pak. Itu 45 menit masuk, nggak sampai ke dalam, saya putar balik lagi masuk ke jalan pintu yang lain, nggak bisa sholat. Ternyata di sana ada acara Maulid Nabi. Itu juga penuh. Wah, saya curiga, jangan-jangan ini cover story. Ternyata benar. Ternyata benar. Dan qadarullah saya coba, dan ini kebiasaan saya memang, ketika ada sesuatu hal yang mencurigakan, kita melakukan sebuah observasi, penelitian. Ditemukanlah data bahwa ternyata ada ritual yang sudah mereka persiapkan jauh-jauh hari, yaitu ritual sesuai dengan keyakinan Yahudi. Baik Yahudi Sephardim, Yahudi Ashkenazim, terutama Yahudi Ashkenazim. Yahudi Ashkenazim itu yang memegang kendali politik Israel. Full Yahudi Ashkenazim. Mereka benci Muslim Palestina, dan Palestina harus mereka ambil, Gaza dibantai semua. Nah, yang kedua ada Sephardim. Kalau Sephardim ini dia baik. Contohnya Nature Karta ya. Mereka cinta Palestina, mereka bersahabat dengan Palestina, dan mereka anti Zionis. Bahkan rabi-rabi mereka mengatakan, kami berharap Hamas menang. Oh gitu. Waduh. Sampai begitu ya? Sampai begitu. Dan rabi ini disiksa, Pak. Rabi disiksa. Kalau dilihat ada orang rabi-rabi Yahudi dan orang yang disiksa, itu Nature Karta. Dari Sephardim. Karena mereka adalah orang-orang yang asli lahir di Palestina, dan mereka tahu siapa pemilik Palestina. Kalau Ashkenazim ini kan mereka dari luar Palestina. Polandia, pendatang. Kayak Benjamin Netanyahu ini kan dari Polandia. Ya, Polandia. Kakeknya Polandia. Ketika Eksodus besar-besaran tahun 1918 pasca resolusi Atul Balfour, Menteri Luar Negeri Inggris, itu kan berbondong-bondong tuh Eksodus besar ini. Nah, berdasarkan keyakinan mereka ini bahwa ternyata mereka sedang mempersiapkan ritual red heifer sacrifices, penyembelihan sapi merah. 4 sapi betina itu sudah dikirim dari Arkansas, dan 1 lagi sapi jantan. Itu yang lahir di tanah Palestina atau Israel. Nah, terlepas dari apakah ini asli alami atau merupakan rekayasa genetika, nah intinya ritual ini akan dilakukan bulan Maret sampai bulan Juni 2024. Ritual Talmudian, orang-orang Yahudi Ashkenazim terutama. Mereka yang disebut Yahudi ultranasionalis yang kejam, ekstrim. Seperti Ben Gvir itu, dia Ashkenazim. Jadi ritual itu untuk apa, Ustaz? Berdasarkan keyakinan mereka, jadi ketika ritual itu dilakukan, itu akan mempercepat kedatangan Mesias. The God of Israel, Tuhan yang mereka tunggu-tunggu. Ya, Mesias. Dan itulah pesan yang disampaikan Rabbi Ashkenazim kepada Benyamin Netanyahu.
Dia melakukan penilaian. Kamu bagus nih kepemimpinan kamu. Banyak kemajuan yang kau lakukan, wahai Benyamin Netanyahu. Terus, tapi satu yang belum terjadi. Kenapa Mesaya belum juga datang? Lakukan percepatan. Nah, percepatan itu maksudnya segera lakukan persiapan untuk menyambut kedatangannya. Kedatangannya itu Mesaya sambut itu. dengan penyembelihan 5 sapi merah itu. 5 sapi merah itu sudah ada dan itu diagendakan Maret sampai Juni 2024. Artinya Gaza, Masjidil Aqsa akan ditutup. Harus ditutup. Nah, kalau ritual itu dilakukan, berarti kan ada pendirian kuil Sulaiman. Dari dulu mereka ingin membangun kuil Sulaiman, Solomon Temple. Di mana? Di puing-puing reruntuhan Al-Aqsa. Artinya Al-Aqsa harus dihancurkan. Artinya Al-Aqsa harus dihancurkan. Ini kalau kita dari runtutan dari cerita, cover story-nya adalah tiba-tiba Masjidil Aqsa penuh dengan warga Palestina, komplek makam Nabi Ibrahim juga tiba-tiba juga susah penuh, yang biasa jaganya 4-5 orang ini sekarang jadi ribuan gitu. Kira-kira apa runtutannya ketika sekarang terus ujung-ujungnya tiba-tiba Israel ngebom Iran? Jadi supaya dunia tidak melihat ritual yang akan mereka persiapkan. Supaya umat Islam tidak menyadari bahwa Al-Aqsa akan mereka hancurkan. Qadarullah pada saya sejak 2016 itu membawa jamaah Indonesia ke Palestina dengan izin Allah. Kita ke Mesir dulu 3 hari, lalu 3 hari di Palestina, 3 hari di Jordan. Masuk Mesir, keluar Jordan. Nah, saya sendiri mengalami ketika sholat di Masjid Kibli, apakah di Kibli, di Dam Al-Aqsa. Karena Al-Aqsa itu alun-alun ya. Luasnya 14,4 hektar. Ada banyak masjid, ada 16 masjid. Ada 13 masjid kecil, ada 5 masjid besar. Nah, ketika sholat di Masjid Kibli, itu terdengar eskavator tuh berbunyi, itu terganggu. Rupanya itu mereka sedang mengambil tanah dari terowongan yang mereka bangun. Fakta yang sekarang tidak diungkap dunia adalah di bawah Masjidil Aqsa ada 300 terowongan. Dan ini diungkapkan oleh Syekh Red Solah. Beliau yang ditangkap karena mengungkapkan ini, ditangkap di penjara. Nah, intinya apabila ada gempa 5-6 skala Richter saja, ambruk Masjidil Aqsa digantilah dengan Haikal Solomon. Seolah-olah Al-Aqsa ambruk itu kejadian alam, padahal mereka yang bikin rekayasa. Dan kemudian di bawah Al-Aqsa itu mereka sudah membuat 2 lantai atau 3 lantai dari monumen atau diorama sejarah peradaban Yahudi di zaman ke zaman sampai yang akan datang. Jadi kalau Al-Aqsa itu tinggal set gitu aja, lalu dibikin tingkat berikutnya sampai selesai. Itulah Haikal Solomon akan mereka bangun. Nah, supaya dunia tidak tahu ke sana, umat Islam tidak ngeh itu, dibikin cover story-nya tadi Bu, seolah-olah diizinkan gitu ya. Dibuka. Ibadah dibuka. Nah, kaitannya dengan serangan 7 Oktober gimana ini? Nah, ini kemudian sayangnya hal semacam ini, berita semacam ini mungkin didengar sama negara Arab, pemimpin Arab, tapi kan diam mereka. Kok responnya tidak ada? Maka berkumpullah para petinggi Hamas. Di sana ada Ismail Haniyah, Allah yarham, ada Yahya Sinwar, Allah yarham, Muhammad Al-Dev, ada mungkin Khalid Misal, petinggi-petinggi Hamas ini kumpul. Ini Al-Aqsa harus diselamatkan. Dan ini kita harus menghentikan. Nah, ada kemungkinan Al-Aqsa akan ditutup dan akan dihancurkan. Maka disepakatilah sebuah aksi gerakan untuk menghentikan ini. Dipilih tanggal 7 Oktober, Pak. Demi menyelamatkan Al-Aqsa. Maka diberi nama Tufanul Aqsa. Topan badai Al-Aqsa. Kenapa disebut badai? Karena akan menghentikan, akan mengubur hidup semua rencana Yahudi di sana. Yang ke-1 itu. Yang kedua, ada kemungkinan ini merupakan jihad terakhir mereka. All out Hamas. Menang atau kalah sama sekali.